Kami masyarakat Aceh Timur mengharapkan kepada pemerintah Aceh untuk segera membangun ruas jalan Kelak Pokok. Jangan kami rakyat sedikit gelap bayar pajak kendaraan. Syederalun, 23 kecik yang tergabung dalam Forum Kecik Kecamatan Perlak Barat dan Kecamatan Ranto Perlak turun ke ruas jalan Perlak Lokop Gayo Lues yang rusak parah, tepatnya di simpang Gampung Besa, Kecamatan Perlak Barat, Aceh Timur pada Rabu 25 Agustus kemarin. Puluhan kecik ini membentangkan spanduk protes terkait belum dibangunnya ruas jalan Perlak Lokop Gayo Lues yang kondisinya rusak parah dan sering menyebabkan kecelakaan. Para kecik didampingi anggota DPRA dan fraksi Partai Aceh asal Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki dan dua camat yakni Camat Ranto Perlak Mukhtarudin dan Camat Perlak Barat Samsul. Ketua Forum Kecik Kecamatan Perlak Barat Iskandar Hasan menagih janji Gubernur Aceh agar segera membangun ruas jalan penghubung antar dua kabupaten itu, khususnya segmen 1 dan 3. Agar secepatnya direalisasi yaitu tentang pelaksanaan ruas jalan Perlak Lokop. Karena kondisi sekarang, apalagi ini musim penghujan, karena banyak kubang seperti yang di depan kita, banyak kubang-kubang yang airnya mengenang di ruas badan jalan. Jadi harapan kami khususnya di Kabupaten Aceh Timur, khususnya di Besa Seberang, Perlak khususnya Perlak Barat dan Rantau Perlak, ingin secepatnya segmen 1 antara Besa Seberang dengan Lokop harus cepat direalisasi. Karena ini seperti janji Bapak Gubernur yang telah merealisasi anggaran. Iskandar Usman Al-Farlaki yang hadir di lokasi menjelaskan sesuai kesepakatan DPRA dengan Gubernur Aceh, pembangunan ruas jalan Perlak Lokop Gayo Lues dibagi dalam 3 segmen pengerjaan dengan kontrak 3 tahun sejak 2020 hingga 2022. Untuk pagu anggaran sekitar 500 miliar rupiah lebih, namun sampai saat ini belum juga dikerjakan, sedangkan pemenang tendernya sudah ada. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, anggaran multiyears ini hampir setengah triliun lebih yang sudah disepakati antara DPR dengan Gubernur Aceh. Tapi sampai dengan hari ini, segmen 1 dan segmen 3 itu belum dimulai start pekerjaan. Bahkan sudah ada pemenangnya, rekanan pemenang sudah ada, yang baru dikerjakan itu adalah segmen 2. Maka harapan perjuangan yang disampaikan oleh Forum Besi, oleh masyarakat di sini, sebagaimana juga sering saya utarakan dalam sidang paripurna, bahwa itu adalah bukan keinginan kita pribadi satu orang, tapi keinginan rakyat yang ada di Kabupaten Aceh Timur, terutama yang ada di Kecamatan Perlak Barat, Rantau Perlak, kemudian Lokop dan juga Penarun. Bahkan keinginan juga masyarakat yang ada di Belang Kejadian Gayo Lues. Nah, harapan yang saya sampaikan dalam gedung paripurna DPR juga hari ini harapan bersama dengan rakyat, apapun keinginan, apapun harapan rakyat, menginginkan agar jalan ini bisa dikerjakan tuntas pada tahun 2022. Jadi kami bahasa masyarakat, bahasa rakyat, itulah bahasa yang kami sampaikan di hadapan Pak Gubernur sebagai perwakilan yang ada di Banda Aceh saat ini. Harapan kita bersama tidak tahu apakah itu dilakukan proses tender ulang atau tidak. Yang pasti rakyat di sini menunggu realisasi pelaksanaan paket kegiatan ini. Walaupun kabarnya informasi dari Kepala Dinas UPR Provinsi sudah dilakukan tender ulang di segmen 1. Kalaupun sudah dilakukan tender ulang segmen 1, kita berharap untuk segera juga dilaksanakan pekerjaannya. Segmen 2 sudah dikerjakan, kenapa ya. Segmen 1 belum? Kemudian segmen 3 juga belum. Apa penyebabnya, Bang? Ya. Dari pertanyaan yang saya sampaikan dalam rapat banggar bersama dengan Sekda, juga ada Dinas UPR Provinsi, mereka mengatakan bahwa yang segmen 2 pemenangnya itu bisa melaksanakan karena ditemukan sedikit kesalahan ya pada proses pelelangan. Sementara yang segmen 1 dan segmen 3 mereka mengatakan ada rekomendasi BPKP, ditemukan indikasi kong kali kong antara pemenang perusahaan yang akan mengerjakan pekerjaan ini. Tapi kami sekali lagi menegaskan tidak masuk dalam wilayah konflik yang ada di internal pemerintah Aceh atau yang ada di internal pihak Dinas UPR Aceh. Kita yang pastinya jangan mengorbankan rakyat di kabupaten ini harus segera dikerjakan sebab pagu anggarannya sudah tersedia dari APBA ini. Jadi pagunya sekitar setengah triliun lebih, ada 500 miliar lebih yang dikerjakan dengan 3 segmen ini, segmen 1, segmen 2, dan segmen 3. Jika pelaksanaannya tidak terkendala sebenarnya, ini semua fasilitas yang ada di ruas jalan ini, apakah itu box culvert, kemudian ada saluran dan jembatan, itu akan terbangun. Jadi jarak tempuh antara Kampung Besar ke Belang Kejadian itu akan pendek sekali.
ya tidak akan memakan waktu hampir 9 jam, 7 jam. Bahkan kita bisa tembus dari kampung besar ini ke Blangkejeren itu hanya 4 jam atau 3 jam jika jalan ini bagus. Dengan sisa waktu yang tinggal 1 tahun setengah, apakah mungkin ini bisa Kita terbangun? memang khawatir bahwa pelaksanaan ini akan bisa dikerjakan dengan pagu yang sudah ada. Pagunya itu hampir mencapai 170 miliar, 190 miliar. Ini akan sulit sekali untuk menyesuaikan. Maka pihak dinas menyampaikan informasi ke kita, jikapun dilaksanakan nanti di tahun ini, untuk segmen 1 terjadi pengurangan pagu anggaran. Karena akan dipangkas beberapa fasilitas yang tidak dibangun. Ya, kita harapannya ke depan kita bisa perjuangkan minimal aspal ini dulu dibangun, sementara infrastruktur lain itu akan kita usahakan perjuangkan di tahun yang akan datang. Hingga saat ini masyarakat masih menunggu kepastian dan berharap proyek multi-years ini dapat dikerjakan sebelum kontrak berakhir di 2022 sehingga dana menjadi silpa. Dari Aceh Timur, Seni Henry, Serambi On TV.